Halo dulur, selamat datang di Media United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini kita akan membahas komentar Erik ten Hag pasca pertandingan Brighton melawan Manchester United, di mana pada pertandingan kemarin Manchester United kalah 2-1 atas Brighton. Memang semalam mungkin sebagian dari kita cukup marah, kesal. Aku pun demikian, tapi yang sudah berlalu biarlah berlalu. Mari kita lihat poin-poin penting yang disampaikan Erik ten Hag dan mari kita diskusikan bersama. Di sini ada beberapa hal yang disampaikan oleh Erik ten Hag. Yang pertama, mengenai hasil yang bisa saja berbeda. Saya kecewa karena kami seharusnya meraih setidaknya hasil seri. Kami juga bisa menang, tetapi pada akhirnya kami tidak memperoleh poin dan itu mengecewakan karena hasilnya bisa saja berbeda. Lalu yang kedua, Erik ten Hag mengomentari terkait gol kebobolan yang seharusnya dapat dihindari. Ini mengecewakan, terutama saat permainan berlangsung lama, Anda memegang kendali dan kami mengendalikan permainan saat menguasai bola. Dan kami melakukannya dengan sangat baik. Kami kebobolan 2 gol yang tidak perlu, yang sebenarnya bisa dihindari. Itulah yang kami rasakan. Kami kebobolan 2 gol mudah yang seharusnya kami lakukan lebih baik sebagai tim. Kami harus berbicara satu sama lain. Kami harus menyelaraskan apa yang harus dilakukan di saat-saat seperti itu dan semua orang tahu tugas mereka. Dan sebagai tim kami harus melindungi gawang kami. Dan selanjutnya Erik ten Hag melihat ada hal positif yang bisa diambil dari pertandingan tersebut. Saya pikir ada beberapa bagian yang sangat bagus dalam permainan ini. Kami memiliki banyak kendali dalam penguasaan bola. Kami menciptakan peluang bagus. Kami menunjukkan ketahanan, kami bangkit, dan kemudian kami mencetak apa yang kami pikir sebagai gol kemenangan. Jadi, itu adalah nasib buruk bahwa bola berada di garis gawang tepat sebelum garis gawang. Bola itu disentuh oleh Joshua Zirkzee, jadi itu sangat disayangkan. Anda harus menerima ini. Ini mengecewakan, tetapi saya dapat mengambil banyak hal positif dari penampilan tersebut. Selanjutnya, Erik ten Hag mengatakan bahwa sepak bola adalah tentang hal-hal yang detail. Kami harus belajar. Anda tidak boleh kehilangan poin dengan cara yang tidak perlu. Jika Anda melindungi gawang seperti yang kami lakukan, maka Anda akan kehilangan poin. Sepak bola adalah tentang detail. Kami harus tampil lebih baik dalam situasi seperti itu. Erik ten Hag juga menyampaikan bahwa Manchester United sebetulnya memiliki beberapa peluang yang bagus di babak pertama. Kami memiliki beberapa peluang yang bagus sebelum babak pertama berakhir. Peluang terbaik adalah dari Amad Diallo setelah umpan silang dari Diogo Dalot, dan setelah itu Mason Mount juga memiliki peluang yang sangat bagus. Saya pikir kami memiliki 3 atau 4 peluang bagus dan dari sana 2 peluang yang sangat bagus di mana kami seharusnya menang di babak pertama. Lalu Erik ten Hag juga mengatakan bahwa para pemain harus mencetak banyak gol. Kami harus lebih klinis di kedua kotak penalti. Dan cara kami kebobolan gol sangat mudah. Itu seharusnya tidak terjadi. Kami harus lebih terorganisir di saat-saat seperti itu. Di sisi lain, ketika Anda menciptakan peluang yang kami lakukan, kami harus mencetak banyak gol. Namun di mana semua orang itu mengira adalah gol, dan kemudian upaya tersebut dianulir di babak kedua. Dan yang terakhir, Erik ten Hag mengatakan bahwa Manchester United harus tetap konsisten. Kami harus konsisten, jadi itu adalah langkah mundur. Jika Anda tidak bisa menang, maka ambillah hasil imbang. Kami harus terus berkembang, bekerja keras, dan itulah tugas kami. Selain itu, kami harus bekerja di kedua sisi kotak penalti agar kami lebih efektif karena sepak bola pada akhirnya adalah tentang mencetak gol kemenangan. Oke, itu komentar Erik ten Hag mengenai hasil pertandingan antara Brighton melawan Manchester United. Ya, memang secara hasil mengecewakan, mengingat secara keseluruhan Manchester United
dominan ketika berada di atas lapangan, namun yang menyebabkan kekalahan Manchester United pada pertandingan kali ini adalah kondisi di atas lapangan yang menurutku kurang terorganisir. Yang ini kita bicara soal para pemain dulu ya, kesalahan dari para pemain. Karena apa? Karena 2 gol yang diciptakan oleh Brighton itu sebetulnya karena kesalahan dari para pemain yang kurang terorganisir dalam pemposisian pemain. Di gol pertama bisa kita lihat umpan crossing dari Joe Pedro ke Kaoru Mitoma itu dapat diterima dengan baik, dan pemain Manchester United yaitu Noussair Mazraoui itu telat menutup umpan dari Kaoru Mitoma ke Danny Welbeck. Lalu Harry Maguire pun juga tidak menutup Danny Welbeck yang posisinya sangat kosong ketika berada di depan gawang. Otomatis ya ketika Kaoru Mitoma memberikan umpan ke Danny Welbeck, dia tap in langsung berbuah 1 gol. Itu yang menjadi kesalahan para pemain Manchester United, yaitu Noussair Mazraoui yang telat menutup bola dan Harry Maguire yang tidak menutup Danny Welbeck ketika berada di depan kotak penalti. Itu posisinya benar-benar kosong ya Danny Welbeck ketika gol pertama terjadi. Ya Lisandro Martinez sedang menjaga pemain lain, jadi sangat disayangkan. Bukan murni kesalahan Andre Onana menurutku, tapi para pemain di lini belakang Manchester United. Selanjutnya untuk gol kedua itu juga para pemain Manchester United ini dari musim lalu sering terjadi kebobolan dari bola-bola mati. Jadi para pemain Manchester United ketika di dalam kotak penalti itu kurang klinis menurutku. Dan ketika berada di duel-duel udara itu juga beberapa kali tidak bisa melakukan penyelamatan yang mana itu berujung gol dari Joe Pedro pada waktu itu. Ketika berada di dalam kotak penalti, banyak sekali pemain Manchester United yang menumpuk pada waktu itu. Namun tidak ada satupun yang menjaga Joe Pedro. Ini ya menurutku, aduh, jancuk. Ya ini karena kembali lagi kurang terorganisir dan koordinasi antar pemain di Manchester United pada waktu itu. Dan apa ya, hal itu bisa terjadi karena ya seperti sebelum-sebelumnya Manchester United ini masih belum konsisten sampai saat ini, dan bisa kita lihat selama 90 menit pertandingan berlangsung kebanyakan Manchester United hanya bagus di babak pertama, atau kalau nggak gitu hanya bagus di babak kedua. Itu sering terjadi. Jadi ini yang harus benar-benar menjadi fokus Erik ten Hag dan para pemain, bahwa apapun bisa terjadi selama pertandingan itu belum selesai. Dan Manchester United seringkali kebobolan di menit-menit akhir. Lalu yang terakhir, hal yang harus dievaluasi dari pertandingan kali ini adalah yang kemarin benar-benar aku sayangkan dan sesalkan adalah kesalahan Erik ten Hag dalam melakukan pergantian pemain. Karena apa? Karena ya mungkin gol kedua itu bisa saja tidak terjadi kalau pergantian pemain itu benar-benar sesuai. Karena sebelum pergantian pemain Bruno dan Amad Diallo itu kan skor masih imbang 1-1. Namun Erik ten Hag justru mengganti Bruno Fernandes dan Amad Diallo yang secara penampilan relatif stabil dan digantikan oleh McTominay dan Anthony, yang mana secara penampilan mereka berdua ini ya nggak bagus ya menurutku, ya nggak bagus justru. Dan ketika mereka berdua dimasukkan pun justru malah kebobolan gitu loh, nggak ada impact sama sekali gitu loh. Maksudku kalau misalkan kita kesulitan, apalagi melihat dari 5 pertandingan terakhir di Premier League, MU ini cuma menang 1 kali gitu loh. Jadi ini adalah catatan yang buruk bagi Manchester United. Jadi benar-benar kesulitan ketika melawan Brighton gitu. Otomatis melihat hal tersebut, kalau misalkan sulit untuk memenangkan pertandingan, apalagi gol kedua dari Manchester United itu dianulir, ya Manchester United cukup apes juga ya di pertandingan kali ini. 2 kali gol dianulir dan dua-duanya offside dari Marcus Rashford yang pertama, lalu yang kedua Joshua Zirkzee, karena ya tidak ada unsur kesengajaan, posisinya memang tidak menguntungkan, memang lagi apes saja pada waktu itu. Kalaupun itu
terjadi sebuah gol, otomatis hasilnya akan berbeda. Tapi karena dianulir secara tidak langsung, itu mempengaruhi mentalitas para pemain. Dan karena kondisi kemarin masih seri, harusnya menjelang akhir pertandingan ya menurutku, kalau kesulitan untuk menambah gol dan meraih kemenangan, Manchester United bisa mengejar hasil imbang. Karena kalau imbang kan minimal ada 1 poin, dan tren kemenangan itu masih belum terputus, apalagi ini baru pertandingan kedua, baru pekan kedua. Kadang aku juga bingung teman-teman, kok bisa banyak yang bilang ini baru match kedua, musim masih panjang. Ya gimana ya, justru masih match kedua ini jangan sampai kalah gitu loh. Ini baru awal-awal, kenapa bisa langsung kalah gitu. Kalaupun sulit menang ya mending kejar hasil imbang, karena ya ini kita musuh Brighton ya. Belum pekan ke depan melawan Liverpool yang secara uh, pemain mentalitas itu justru lebih bagus. Ya kalau misalkan sekarang kalah, besok Liverpool kita nggak ada jaminan untuk menang. Ya sulit gitu loh kita mengejar tren kemenangan di tiap pertandingan. Justru karena masih awal ini ya jangan sampai kalah, karena laga itu masih panjang. Kita harus memulai musim dengan hasil yang bagus di setiap pekannya gitu loh. Jangan sampai ya musim masih panjang ya, nggak logis menurutku ya. Kita ya Manchester United menjalani pekan, tiap pekan itu ya tujuannya untuk meraih kemenangan gitu loh, bukan berarti karena kekalahan itu bisa dimaklumi gitu loh. Jadi kadang aku juga heran, maksudnya logikanya itu loh nggak masuk menurutku lur. Jadi ya sorry kalau misalkan ada perbedaan pendapat terkait ya ini masih match awal, ini baru 2 pertandingan. Ya kalau kompetisi ya harus maksimal lah setiap pekannya gitu loh. Bukan karena ya kalau kamu jadi pelatih gimana coba, jangan cuma nyalain pelatih loh. Kita ini sebagai fans ya, kita sebagai fans dari Manchester United. Aku pun sebagai fans juga belum bisa memberikan sumbangsih yang banyak ya dari bagi klub. Tapi menurutku dengan aku berlangganan melalui streaming yang legal, itu kan sebagian penghasilannya juga masuk ke klub. Otomatis aku juga memberikan kontribusi kepada klub secara tidak langsung. Dan kalau misalkan klub yang aku idolakan, yang aku banggakan tidak meraih kemenangan, ya aku wajar mengkritik gitu loh. Karena aku mensupport Manchester United dengan cara yang legal, dengan cara yang benar. Jadi kalau misalkan ada yang tidak sesuai dengan yang aku harapkan, ya aku kritik lah, lur. Masa aku diam aja? Gimana sih? Jadi menurutku memang ada kesalahan dari, kembali lagi ya, memang ada beberapa kesalahan dari pemain. Jadi memang sampai saat ini Manchester United itu ketika berada di dalam kotak penalti itu masih kurang klinis, dan ketika berada di situasi bola mati itu cenderung terjadi sebuah gol. Itu yang benar-benar harus dipelajari oleh Manchester United. Dan yang paling fatal adalah ketika menjelang akhir pertandingan, Erik ten Hag justru mengganti Bruno Fernandes dan Amad Diallo yang secara peran sangat vital, dan penggantinya pun bukan orang yang bisa memberikan dampak yang bagus bagi Manchester United ketika berada di lapangan. Itu yang menjadi kritik pertandingan kemarin menurutku. Namun di luar hal itu, secara pertandingan memang masih lumayan bagus. Nggak bisa dikatakan buruk atau membosankan, karena memang Manchester United tetap memiliki beberapa peluang, namun kembali lagi finishing dari lini serang Manchester United masih belum maksimal, ya masih jelek sih menurutku. Dan mau bagaimanapun ini bisa menjadi evaluasi yang penting bagi Erik ten Hag dan para pemain Manchester United agar di pekan ketiga besok ketika melawan Liverpool bisa mendapatkan hasil yang bagus, bisa meraih kemenangan. Jangan sampai besok di pertandingan melawan Liverpool masih match ketiga, ya gitu aja terus sampai match 38, Ji. Aneh cok kadang itu. Oke, mungkin itu dulu pembahasan terkait komentar Erik ten Hag pasca pertandingan Brighton melawan Manchester United. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.